Makin lama makin cepat juga rupanya mengetik, deh. Kapan Astopo yang jadi guruku? Ya, benar itu. Kita akan bekerja lagi sekuat-kuat tenaga kita, deh. Sudah 4 bulan pabrik kita ini terhenti karena perang. Sekarang, pemerintah bala tentara memberi lagi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja terus. Zaman pembangunan sudah datang, deh. Masih disuka mempermainkan aku. Mana pula aku dapat menolong, Mas? Aku kan cuma anak desa yang bodoh, yang dilahirkan untuk bekerja di dapur. Aku cuma anak pungut, Mas. Ya, kamu jangan juga seperti itu. Kau lah adikku sekarang. Adikmu juga. Tetapi, Mas Arsono selalu memperlakukan aku sebagai anak pungut yang diberi kasihan orang. Arsono jadi dengar dia. Dia lagi kesal-kesal saja sekarang karena sekolahnya ditutup. Iya, Mas. Aku maafkan dia. Tampaknya dia tak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Betul itu. Berbeda sekali dari waktu makan sebelumnya. Karena dia sekarang akan sepi selamanya, nih. Aku kira dia tidak akan betah tinggal di pelosok negeri seperti di desa ini. Pak Gondo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ada perlu apa, Pak? Saya ingin menyampaikan laporan dari Mandor Proyek Kecamatan. Bagaimana, Pak? Tahun, Pak. Pak. Jadi, persiapan pembangunan untuk rumah makan itu sudah selesai. Betul, Pak. Hanya saja alatnya masih belum datang. Baiklah. Kalau begitu, nanti saya coba lagi untuk menelpon ke kota ya, Pak. Untuk menanyakan kapan datangnya. Bagaimana, Pak? Bukankah dia sudah pantas jadi pemimpin umum? Betul sekali, Pak. Mudah. Saya sangat bangga dengan anak saya yang satu ini. Kamu ini, sejak kerja di sini jadi jauh lebih semangat atau dia. Bukankah sudah beramalkan, kan, Pak? Di sini orang menjadi manusia baru. Di tengah-tengah gemur mesin pabrik, menggembirakan semangat seperti musik yang tidak ada hingga-hingganya. Tetapi Mas Arsono bilang cuma memekakan telinga saja. Iya, Tuan sudah. Itu tukang musik yang ada di sini itu cuma untuk kerjaan saja. Anak-anak sudah meminta sisa, malah diajar bernyanyi. Go pabrik, go pabrik, go pabrik. Bagaimana kalau sampai ada dari yang putus? Nah, itu Tuan. Silakan Tuan sudah dengar sendiri. Bernyanyi dengan kerja juga mengembalikan kekuatan, Pak. Lagi pula, dia duduk oleh yang berwajib. Saya percaya, Pak. Di masa datang akan saya usahakan lagi untuk menghibur para pekerja. Asal jangan dia datang menyanyi lagu Nina Bobo. Oh, nanti kalau para pekerja dasar tinggal bubuk, mereka tidur, bapak kena marah. Mari silakan duduk, Pak. Kamu sudah pandai berolok, Pak. Tetapi, Pak, Tuan Kolonel dia bukan orang mesin biasa. Dia pengarang lagu, mengarang nyanyian-nyanyian yang dapat membangkitkan kita semua. Betul itu, Mas. Aku belum pernah melihat orang seperti itu. Kemana lagi maksudku? Dengar, itu lagu yang dinyanyikan anak-anak sekarang itu juga salah satu karenanya, deh. Tetapi tetap mengganggu kerja, Tuan. Sudah. Iya, Bapak. Sekali-sekali pekerja-pekerja duduk liburan, Pak. Oh iya, Pak. Ada Bapak dan Tuan Harsono? Tidak tahu saya keberadaan Tuan muda yang satu itu, Tuan. Pekerjaannya hanya berkeliaran saja kemana-mana. Sebentar ke pasar, sebentar lagi ke pabrik, sebentar ke rumah makan, kemana. Tiba-tiba sudah terlihat di ujung kapas. Ya, begitulah Tuan muda. Harsono pasti tidak tahu apa yang mesti dilakukannya, nih. Aku mengerti dia sekarang jalannya buntu. Dia biasanya ramai di Jakarta, bergaul dengan orang-orang yang bisa berbicara dengan dia tentang apa saja. Permisi, Pak. Biarlah saya mengurus urusan saya terlebih dahulu. Masih banyak yang perlu dibereskan. Baiklah. Baiklah, Pak. Mari, Pak. Itu ini ya. Calon pemimpin umum Mabit Negara Timur. Nah. Mari, Pak. Mari, Pak. Oh, ini kalau kamu sudah mati. Ya,
memimpin segala-galanya nih. Tapi kita harus berani menemukan ada yang kurang baik menjadi lebih sehat sesuai aliran zaman. Saya tidak mengenal dia lagi. Bagaimana dia, Mas? Pak Suryo. Pak Suryo Winoto itu adalah hantu bagi pekerja-pekerja di sini. Dia ditakuti oleh orang bawahannya. Tetapi dalam kerjanya, dia sangat rajin dan menagih kepada orang bawahannya supaya serajin dan dia bekerja. Berlain benar ya dari Mas Arsono. Kalau begitu Mas Arsono rupanya bermusuhan dengan Garga. Arsono sebenarnya baik juga, tetapi terlalu dimanjakan. Orang akan mengatakan aku dengki jika aku berbicara seperti ini. Ya, lebih baik jika aku diam saja. Dan Mas Toto sendiri bagaimana? Ayahku terlalu miskin untuk memanjakan aku, deh. Ya, kamu tahu sendiri. Yang membesarkanku dan yang menyekolahkanku ialah Pak Suryo Winoto. Semenjak ayahku meninggal dan ibuku kawin lagi dengan beliau. Aku sangat berutang budi banyak kepada ayah Arsono itu. Ya, jika kau lihat, aku bisa dikatakan orang hidup dari kasih orang lain. Mas, pengarang lagu itu siapa sebenarnya? Oh, kamu yang tahu betul rupanya. Entah. Ini adalah salah satu karangannya. Dia kemarin lulus untuk mencari-cari ilham. Setelah ini dia akan datang kemari. Boleh kamu kenal kalau mau. Tidak, Mas. Nah, pasti dia. Padahal permisi Tuhan. Bagaimana kalau aku waktunya? Jadi begini, percobaan pemikiran atas kemarin berjalan dengan baik. Ini saya buat contohnya. Ya, walaupun masih kata sedikit Pak. Ya, ini masih kasar Pak. Tetapi untuk bahan percobaan sudah bagus. Belum dibawa beginian bukan? Belum Tuhan. Dan dibawa dulu. Biar nanti saya datang sendiri. Yang sudah masih banyak kurangnya. Nanti kita cari yang lain. Baik, saya tunggu di pabrik Pak. Baik. Aku kira Tuan Kornel tadi. Ternyata Pak Darto. Tetapi bagaimana? Tentang pemikiran keras itu baik juga bukan? Sekarang persediaan dan kita ini mulai berkurang. Kita perlu cari jalan lain. Dan pasukan dari luar negeri juga sudah tidak ada lagi. Memang, kamu sudah pintar Aprilia. Tetapi soal pembikinan kertas itu bukankah pikiranmu sendiri? Iya, Mas. Aku mengalaminya sendiri. Di rumah kekurangan kertas bungkus, di sini kekurangan kertas nih. Jadi itulah pikiranku. Sudah kalah sekarang. Pikiranku masih belum sampai ke sana lagi. Masih memikirkan bagaimana caranya menyambung dengan baik. Ya, aku lihat Mas ini memikirkan kemajuan pabrik itu saja siang dan malam. Ya, aku harap juga kamu betah bekerja dengan aku. Kamu seperti batu, dingin seperti es. Oh iya, aku lihat para penduduk sudah mulai menanam bapak sekarang. Ya, benar itu. Aku yang mengajukan kepada Pak Setiori. Aku menyarankan kemungkinan yang dapat memajukan perekonomian kita ini. Sampai kita bisa menjadikan pusat. Memang sungguh pintar Mas Toto. Selamat pagi Tuan Chef. Pagi, layang manis. Sono, Apa salahnya? Aku hanya berkata jujur. Aku lihat-lihat adik purut kita itu sudah naik pangkat sekarang. Jadi pelayan rupanya. itu urusanku. Tentu Tuan pemimpin umum pabrik Teluk Jawa Timur. Dan maaf, jika saya dinyanyi jadi ucap. Ya, benar kamu itu. Aku ingin sekali jika kamu bercampur. Masih banyak yang berbeda
Jika roda itu tidak berputar, maka perut kita semua selalu bekerja. Ya, baiklah. Baiklah, Bos. Tapi sebenarnya, kakakku ini harusnya berterima kasih kepadaku karena aku tidak ikut campur. Kamu jangan terlalu tidak hati. Harsono menurutnya memang begitu, tetapi hatinya tidak seperti yang berlomba-lombanya. Aku tidak apa-apa, Mas. Aku sudah biasa. Sejak aku sebagai gadis kecil yang datang ke rumah ibu. Aku masih ingat. Jika Mas Harsono datang kapan sih dulu, aku tidak mau disuruh-suruhnya begini saja. Ya mungkin karena itulah dia kesal saja melihatku hingga sekarang. Aku masih saja dianggapnya anak tukang bondo. Anak yang tidak punya asal usul. Bisa jadi karena kamu pernah melemparkan pancinya ke dalam kali ini. Ya, waktu itu aku marah sangat, Mas. Marah saja. Aku merasa sangat dianiaya. Karena itu aku membalas dendam. Kemudian, karena kamu tidak puas, akhirnya kamu sendiri yang membantu kali. Untung ada Harsono menolong kamu. Aku rasa itulah sebabnya dia makin menghina aku sekarang. Karena menolongmu. Dia menyesal menolongku. Dianggapnya aku ini anak sial yang menyusahkan dia saja. Ya sudah, lebih baik kita bekerja saja. Iya, betul. Indra, ada yang ingin kuberikan padamu. Maaf, tadi saya ada lupa. Ini, tanda mata kenang-kenang. Apa ini, Mas? Apa kau lupa dengan tanda mata kenangan ini? Anjing, kau hebatkan kali 5 tahun yang lalu. Di mana Mas dapat? Di suatu tempat yang tak kusangka-sangka itu dalam lemari. Aku berapa mengetahui isi lemari adikku itu sendiri kan? Jangan kau simpan saja dalam lemari. Barangkali dengan mancing ini aku bisa memancing anggur besar. Maaf, Tuan. Tapi saya ingin sekali berenang bebas dalam air dengan ikan-ikan. Permisi. Benarkah pancing itu kau simpan dalam lemarimu, nih? Kenang-kenangan yang berharga rupanya. Permisi. Aku masuk lagi. Atas perintah Nyonya Besar Kuasa Umum Pabrik Tenun Jawa Timur. Harsono. Aku senang sekali melihat anak-anakku berkumpul seperti ini. Tapi kamu Harsono, kamu ini jarang betul duduk di rumah. Apa kerjamu sebenarnya? Bukannya aku tidak mau tinggal di rumah. Cuma aku ini merasa asing mengapa membesar-besar pabrik ini. Cuma betul aku nanti. Aku ini orangnya sekarang. Ya, aku tahu. Itu karena kamu orang kota barangkali. Tentu kamu akan kurang enak bergaul dengan orang desa seperti kami, kan? Ibu benar sekali. Itu saja yang dilihatku. Cerobong pabrik, pasar kotor, dan tidak kedengaran tanya dengung mesin saja. Pagi belum, sore juga belum. Bosan. Apalagi melihat orang-orang di sini. Semuanya sudah seperti mesin. Berangkat pukul 9, makan pukul 12, dan pulang pukul 3. Dan lihatlah, sampai-sampai bukannya seperti topeng besi saja, Bu. Itu karena kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan di sini, Harsono. Seperti tempat mesin atau segala macam itu. Ya mungkin saja aku ini kurang
pekerjaanku. Pekerjaan sudah menjadi darah daging bagiku. Iya, aku tahu loh. Tapi kau mesti memperhatikan juga keindahan yang ada di sekeliling. Dari sejak dulu aku sudah mencintai keindahan alam. Tapi asal saja aku harap kamu jangan terlalu jauh memandang toko sampai yang di mata baju kamu tak melihatnya kan? Jadi begini, kalau dia itu melihat keinginannya seperti itu, jadi kan kalau dia hatinya, ini mandor yang akan mata ibu untuk melihat keinginan kertas. Terima kasih nak. Sama-sama Bu. Toko, coba kamu pikirkan lagi apa yang ibu katakan tadi ya. Ibu sudah menjadi mandor besar sekarang, Dik. Aku kira tidak ada perempuan Indonesia yang bisa mengatasi perusahaan sebesar ini. Mas katakan itu karena beliau ibu Mas barangkali. Ya, aku bangga mempunyai ibu demikian. Tetapi jangan kamu lupakan, beliau ibu juga. Iya Mas. Permisi, Tuan Suto. Bentar. Wah, Tuan Korna. Selamat siang, Tuan. Selamat siang, Tuan. Duduk dulu, Tuan. Baik ya, Tuan. Sudah kemana-mana saja hari ini, Pak? Wah, sudah sangat jauh perjalanan saya, Tuan. Tetapi yang paling saya senang Iyalah di pabrik. ya di sana, Tuan. Saya bisa bertemu dengan banyak orang dan melihat para pekerja yang sedang sibuk dan mendengarkan suara mesin yang mendengung. Seperti mendengarkan musik. Ya, itu dia, Tuan. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih, Tuan, sebab sudah diberi kesempatan untuk dapat tinggal beberapa lama di sini. Saya pun gembira Tuan datang kemari. Kapanpun Tuan datang, akan saya terima dengan tangan terbuka, Tuan. Wah, Pagi-pagi benar, saya sudah mendengarkan anak-anak bernyanyi dengan hati gembira. Hati saya jadi ikut gembira, Tuan. wah, syukurlah, Tuan. Saya senang mendengarnya. Dan ya, hari ini saya juga mau pamitan, Tuan. Kapan Tuan pulang? Besok ada kewajiban yang lain juga menanti saya, Tuan. Begitulah. Tapi saya harap Tuan ada datang juga kemari. Oh, itu Tuan, pasti saya akan mampu bikin. Saya Tuan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Tuan. Apa itu? Dek, tolong ambilkan kertas musik yang disuruh cetak dulu kepada Mas Jos. Baik Mas. Wah, rupanya, Tuan, membuat kertas musik juga ya di sini. Betul Tuan, dari hasil kami yang pertama, saya suruhkan cetak kertas musik itu. Karena saya sendiri cuma bermain piano. Dan kadang-kadang adik saya juga ikut bernyanyi. Oh, mana yang tadi itu hari Tuan ya? Sebenarnya bukan adik, tetapi anak umat ibu saya yang mula-mula dimuat oleh mantul tua di sini. Agak besar, ya ibu saya. Ah, begitu rupanya. Ya, ya. Tuan, kalau boleh saya bertanya, siapa nama adik Tuan itu? Sebab ada sesuatu pada raut mukanya yang menarik perhatian saya. Ali sebenarnya Tuhan. Kami pun tidak tahu siapa namanya yang sebenarnya. Cuma bapak angkatnya, yaitu Pak Gondo. Nah, Pak Gondo itu yang memberi nama dia Citra. Sampai sekarang kami panggil saja dari Citra. Pak Gondo yang mukanya selalu masuk itu bukannya kalau saya masuk ke pabrik. Betul itu Tuhan. Betul, Tuan. Betul itu. Ada siapa? Citra. Apa kata Tuhan? Citra, Tuan. Ya, Citra. Saya benar. Orang yang memakai. Wah, saya tidak sanggup, Tuan. Jika membayangkan adik Tuan, Nona Citra,
Citra. Ya. Tadi pagi Tuan, saya berjalan-jalan di tengah kebun kapas. Kala itu Fajar baru mengungsi Tuan. Wah, saya sangat terpesona oleh pemandangan indah itu. Citra, itulah dilalui juga semester Arab. Tuan membuat lagu. Iya, Boleh saya lihat, Tuan? tentu Tuan, sebentar. Akan saya ambilkan kertas musik. Ini dia Tuan. Citra. Ya. Lagu ini Tuan, saya tulis setelah saya melihat adik Tuan tadi pagi. Kebetulan sekali saya melihat adik Tuan turun ke kali, dan tubuhnya bercedera dengan titik merah di belakang. Akan saya nyanyikan saja lagu yang kepada Tuhan. Boleh Tuhan. Citra, engkaulah bayan waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam dalam kabut suram. Pada waktu itu Tuhan, ada sesuatu yang rasanya tidak lepas dari jiwa saya ini. Tuhan ingin tahu alasannya apa? Apa itu, Tuan? Alasannya ada di bait selanjutnya Tuhan. Ini ya. Tuhan pegang kertas musik. Bait selanjutnya. Kau genggam malam kelam, pelukan penghabisan. Kau singkap tirai kabut dan selubung. Bayangkan Tuhan, waktu itu tubuh adik Tuhan seolah-olah datang kepada saya, timbul dari Fajar yang sedang mengisi itu. Saya sangat terpesona. Saya tenggelam Tuhan, tenggelam. Lalu saya tulislah lirik selanjutnya. Tenggelam kau jumpai di dalam bimbang malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. Citra, wajah-wajah yang sedang menyingsing dan mengenyahkan gelap. Aneh sekali Pak, waktu itu teringat saya kepada tanah air kita ini, Indonesia. Atau barangkali tanah air kita juga menghadapi fajar yang menyingsing pula, Tuan. Ya, ini. Tetapi, Tuan, kata-kata lagu ini sudah menggugah hati saya. Alangkah girangnya saya jika Tuhan memberikan lagu ini pada saya, seperti memberi tenaga gaib rasanya. Bah, ya. Memang tadinya lagu ini akan saya jadikan kepada Tuhan. Istimewa untuk Tuhan. Istimewa kepada saya. Ya, istimewa untuk Tuhan. Seruan kepada Citra. Semua kepada cinta. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih kembali Tuhan. Jangan lupa nanti di rumah Tuhan menjadikan lagu ini. Mas Topo, ini kertas musik. Mas,
Jika seorang seniman mengarang lagu setelah memandangmu, aku buta selama ini. Benar kata ibu tadi. Mas buta. Buta bagaimana, Mas? Tidak melihat citra, tidak melihat keindahan yang ada di sekelilingku. Mas main-main saja ya. Tapi bagaimana lagunya, Mas? Nanti di rumah. Ya. Sekarang waktunya kerja. Kamu kerjakan ini dulu. Nah, kamu ini kita pulang lagi ya. Dan kamu. Lah, tapi betulan ya nanti di rumah. Ya, kerjakan dulu. Nah, Oh ya, Dit. Aku mau pergi sebentar. Mau lihat kertas yang tadi. ya. Hati-hati ya, Mas. Maaf, Mas. Sekalian ini, Dit. Ya, Mas. Tapi Dona, ya. Ini saya membawa contoh kali. Coba saya lihat. Ini siapa yang mengerjakan? Anak-anak sekolah itu, Dona. Mengapa tali sebesar ini disuruh pintar oleh anak kecil? Lihat, begitu rapuh. Suruh saja mereka berbicara dua menit ya. Iya, baik, Dona. Citra. Maaf, Apa kau ini tidak bisa lihat? Di mana matamu? Tuan, saya tidak Bukan bisa. dalam saku. Apa kau ini buta? Mas Aksono. Sudah cukup. Dia baru saja kemarin. Apa maksudmu membela kulit itu dan menyalahkan aku? Bukankah dia sudah minta maaf? Orang seperti dia itu harusnya dihajar agar menggunakan makan. Ya, bajuku kotor dengan hal itu. Baju mas itu bisa dicuci lagi kapan saja. Aku lihat-lihat sekarang kau sudah jadi nyonya besar sih. Aku hanya membela orang yang benar. Kau hanya membela bangsamu. Rakyat jelata dari mana kau berasal. Kamu itu hanya anak pungut yang tidak punya asal usul. Mas Aksono. Jangan tidak menghina orang saja ya. Meskipun aku dan orang itu rakyat jelata, tetapi belum tentu kami kurang berharga dari mas. Pada lahir kami memang terlihat rendah. Tapi dalam ini aku yakin kami lebih tinggi dari mas. Citra, Kami lebih sehat daripada orang-orang seperti mas. Citra. Apa? Citra, Citra. Kenapa selama ini aku? Kau bukakan matamu sekarang. Baru aku saja. Kamu cantik, Citra. Ya, benar apa katamu. Sepertinya aku harus berobat. Dan kau tahu siapa yang akan jadi dokternya? Kamu, Citra. Maaf mas. Ya sudah. Sampai jumpa lagi. Ya, tidak apa-apa. Lihatlah sekarang Citra. Aku sudah sehat. Di sini. Mama. Kalau boleh saya berfoto-foto karena saya sakit. Sakit? Tidak, Bu. Dia sudah sehat sekarang. Ya, dia sudah sehat. Masih sakit, Mama. Tentu saja. Saya lebih tahu. Saya
sibuk ya, sampai lupa kalau sekarang waktunya untuk mengasah. Tuan Sutopo tidak ada. Oh iya. Aku melihatnya tadi jauh dari sini. Ada di kebun. Wah, tepat sekali ya. Sekarang cuacanya hujan. Tuan mau cari apa di sini? Oh, aku hanya ingin bercakap-cakap dengan Nona. Jika Tuan Sutopo datang, Tuan akan kena marah nanti. Biarlah dia marah Nona. Begini Nona Citra, saya bingung. Akhir-akhir ini kenapa ya orang-orang di desa kita tidak memperhatikan kecantikan Nona? Ya, saya sendiri, Suwanto, kesayangan gadis-gadis di desa kita ini takjub melihat. Ya, tapi saya lain memangnya Nona. Saya ada mata yang istimewa. Jadi saya tahu kalau Nona adalah yang paling cantik di desa kita ini. Saya harap Tuan Suwanto pergi meninggalkan tempat ini. Mengapa? Saya tidak mengganggu bukan? Kenapa? Jika Tuan Sutopo datang, Tuan akan dipecat. Dipecat kata Nona? Dipecat? Nona Citra. 1000 kali pun saya dipecat atau dibunuh sekalipun, ya Nona tentu tahu saya telah menunggu kesempatan ini. Kesempatan apa? Marilah Nona. Lepaskan Tuan, lepaskan. Jaga sikap Nona ya. Kita itu sebetulnya sama derajatnya, sama-sama keluar dari kaum dan binaan yang jelas. Nona bukan termasuk keluarga Suryo. Nona tentu tahu itu ya. Nona itu hanya diperli sedikit, diberi perhiasan. Saya tahu saya anak pungut. Saya cuma anak putra. Jangan Tuan jembatan anak itu dengan perlakuan Tuan yang tidak senonoh. Maksud saya tidak seperti itu Nona Citra. Lepaskan Tuan, lepaskan. Jangan Tuan, jangan lakukan itu. Lepaskan. Tuan, lepaskan. Tidakkah Tuan dengan Nona itu tidak berpegang? Saya cuma berolok-olok. Oh, ngajak berolok-olok? Ya, enak betul rupanya Tuan ini berolok-olok. Boleh saya ikut berangkat? Jangan bilang menghina saya ya. Menghina? Orang seperti kau ini sudah terlalu najis untuk dikatakan. Atas nama saya ingin benar-benar berolok-olok dengan kau. Seperti itu. Masa Sono, sudah cukup. Sekarang Nona, pergi dari tempat ini. Kalau tidak, kepala akan kepotong. Pergi! Tidakkah aku sudah sehat sekarang? Aku mau berterima kasih. Mas sudah mau menolong anak pungut yang belum tahu arah tujuannya ini. Tujuanku sudah nyata sekarang. Sudah nyata. Sejak hari ini, kamu berada di bawah pimpinan Citra Bulan dan Desa. Jika Mas mau, Aku ingin sekali jadi pembelamu. Berikanlah pembelaan kepadaku.
ganti bongkar. Sofanya sekalian pindah. Kursi singlenya satu dimundurin. Oke, satunya juga. Lebih dibuka ke arah penonton. Oke. Tiga, dua, satu, action. Citra, engkaulah bayangan waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam dalam kabut suram. Kau dekat malam kelam, perlukan penghabisan.
suatu cerita kasih sayang, tetapi pula juga mengandung kekuatan batin yang tak terduga. Iya, dan aku tahu kau selalu menunggu suatu saat untuk menyanyikan lagu itu kan? Menunggu saat istimewa, Bu. Iya, jika Harsono tidak ada di rumah dan juga Citra tidak ada di rumah. Itu karena aku takut ditertawakan saja, Bu. Suaraku sanggup mengusir orang kotak Madiun karena disangkanya ada bom meledak atau bom pecah. Lalu kamu membiarkan ibumu ini mendengarkan suara bambu pecah itu Topo. Begitu. Ya tidak begitu juga, Bu. Kalau ini Topo, aku disuruh mendengarkan suara bambu pecahmu itu. Bu, Ya, aku penasaran, Bu. Mengapa dia diberi nama serupa itu? lagu itu yang mana aku tahu Topo. Tidak, Citra maksudku. Citra. Ya, Citra. Nama itu sudah melekat saja pada ekonomi. Tapi aku kira waktu Pak Bondo menemui anak kecil itu di tengah jalan, yang pertama-tama dilihatnya hanyalah seperti bayangan anak kecil, seperti anak kecil yang hendak bersatu saja dengan bumi. Dan kita masih belum saja tahu siapa orang tuanya, bukan, Bu? Tetapi heran, kata-kata lagu ini seolah-olah dikarangkan untuk satu citra saja. Tetapi pula untuk semuanya, Bu. Untuk segala yang dikasihi dalam hati yang dendam. Besar juga pemberian Tuan Cornel buat engkau ya. Ya begitulah, Bu. Kalau begitu, kau masih ada dapat kabar dari dia? Ia sering berkirim surat kepada saya, Bu. Dan anehnya, dalam isi suratnya selalu ada kalimat yang memperingatkan aku Kalimat apa Topo? supaya jangan menyanyiakan pesannya, katanya. Supaya jangan sampai terlambat mengetik mawar di taman sendiri. Karena cuma satu kali dalam hidup berkembang bunga dalam hati. Dan supaya jangan sampai ada orang lain yang memetiknya terlebih dahulu. Jika itu terlambat, aku akan benar-benar menyesal. Karena takut kecewa. Ya, mungkin, Bu. Aku akan benar-benar menyesal kelak jika aku masih dibuat begini. Mas, dari mana nak? Dari pabrik. Apa pula yang kamu kerjakan? Oh, kau ingin menggantikan aku dalam hal rahasia rupanya. Lihatlah, pemimpin umum dan penguasa umum sedang beristirahat di rumah enak-enak. Tetapi pembantunya masih saja berjuang. Pada waktu yang akhir ini banyak pekerja yang sakit, Mas. Jadi supaya tidak mengganggu kerja, aku suruh saja datang sore-sore. Oh, begitu. Tetapi, coba kesini Citra. Kamu sendiri terlihat pucat, seperti tidak begitu sehat. Jangan diri terlalu dipaksa ya. Aku, Mengapa kamu kaget, deh? Jika kamu tidak suka sakit, di sini tidak ada orang yang menyuruh kamu bekerja. Nanti sangka ibu aku yang menyuruh kamu bekerja terus. aku tidak apa-apa, Bos. Aku sehat. Syukurlah kalau begitu. Tetapi, aku pikir tadi kamu pergi berjalan-jalan dengan Harsono. Sudah 1 minggu tidak bertemu Mas Harsono. Kalau aku di rumah, dia tidak ada. Ya, anak itu memang sekarang menghilang-hilang saja.
belajar. Dari mana pula dia punya kepandaian itu? Sudahlah, barangkali memang ibu yang salah. Marsono terlampau dimanjakan. Jadi kalau di kota, dia cuma mau bergaul dengan orang yang suka hilir unik dan berfoya-foya saja. Aku kira hatinya baik, Bu. Ya aku tahu deh. Beberapa bulan ini kamu selalu memperbaiki kelakuannya dia. Tetapi baik awas-awas. Jangan sampai nanti kamu yang diperbaikinya. Apa maksud Mas? Citra, Sutopo ini memang pintar berolok-olok. Marsono memang agak ceroboh, tetapi ia seorang yang dapat dipercayai. Dan Dek Citra, Bu, saking asiknya beberapa kali ini dia sering tidak masuk kantor. Awas ya, jika kerja kau baik, kau dipecat. Saya Tuan Besar. Oh ya Bu, aku ingin mencari udara segar sebentar. Citra, kamu mau ikut? Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan kepadamu. Sebenarnya aku menunggu Mas Marsono, tetapi Oh, biarlah tidak apa. Biar aku sendiri saja. tapi Mas, Tidak apa. Topo, ibu saja yang dengan kamu ya. Kamu istirahat saja. hati-hati ya Bu, Mas. Mas Marsono, kemana saja selama ini Mas? Tidak pernah ketemu lagi di rumah. Haruskah kau ini tahu mana yang baik? Sudahlah, Dek. Aku hanya kesal saja belakangan ini. Tapi mengapa Mas? Telingaku ini pekak mendengarkan suara mesin pabrik ini. Mendengung terus-terusan dari pagi sampai malam. Mengganggu tidurku saja. Aku kira dia memanggil Mas bekerja sama-sama berusaha dengan Ya, Mas. Mas Toto. Tidak, terima Tapi kasih. Mas, Apa lagi? nanti kalau sudah terbiasa tentu tidak akan mengganggu lagi. Malah tidak senang jika tidak terdengar musik itu. Aku memang tidak terbiasa di sini. Apa kiranya aku jika Mas Marsono bisa bekerja dengan kami di sini? Mas, kata Mas Toto, dalam perusahaan kapas ini terletak zaman datang gemilang. Iya, memang. Topo itu suka sekali menciptakan teori yang buruk atas tempat yang kecil. Orang kampung bisa bodoh, bisa double, tapi tidak dengan aku. Dan jika aku yang memintanya, Mas, Ya, kalau kamu yang memintanya, Mas mau? aku mau. Sungguh? Aku mau lepas dari cerobong pabrik yang kadang-kadang aku saja. Aku juga mau lepas dari asap, dari dengungan mesin pabrik yang setiap malam mengganggu tidur. Aku juga mau lepas-lepasnya dari Saya semua. juga. Darimu, aku kira kamu sudah bersatu pula dengan pabrik dan orang-orang yang ingin menyingkirkanku dari sini. Sama seperti Tom. Mas, Mas,
menceritakannya kepadaku, dia menyesal sekarang. Jadi, aku paksa dia untuk minta maaf. Dan sambil mengundang kau, Mengundangku. Untuk apa, Dina? nanti ada selamatan kecil di rumah. Untukmu, ramahnya sekali loh. Untuk aku? Iya,
Apa yang dilakukan bangsa itu kemarin? Kami tidak ada jerat-jeratnya, masih saja menerima dia. Dia datang menjemput Ina, Mas. Tetapi kalau Mas Harsono tidak suka, nanti akan Nah, dikatakan. sudahlah. Dan lagi, dia sekarang sudah bertukar cincin dengan Ina. Tukar cincin. Ya, bagus bagi orang kampung seperti dia. Bagiku, tukar cincin dan segala hal yang remeh itu sudah tolong. Kalau mau kawin saja terus. Mas mau kemana? Tergesa-gesa sekali. Ibu dan Sutopo kemana? Tadi pergi berjalan-jalan. Ya sudah, aku tuliskan surat saja. Surat? Citra, ada yang ingin ceritakan padaku. Apa, Mas? Maukah kamu melupakan segalanya tentang kita? Segalanya? Apa maksud Mas? Ya bahwa selama ini kita hanya berhubungan sebagai seorang saudara saja. Biarkanlah itu menjadi kenang-kenangan. Kenang-kenangan yang begitu indah. Iya. Bagiku beberapa bulan ini memang waktu yang paling indah dalam hidup. Nah, akan baik begitu bukan? Biarkanlah itu menjadi kenang-kenangan. Karena kenyataan akan merusak segalanya. Tetapi mengapa Mas bilang begitu? Aku sudah mengatakannya tadi bukan? Bahwa selama ini kita hanya berhubungan sebagai seorang saudara saja. Apakah benar, Mas? Selama ini kita hanya berhubungan sebagai orang saudara saja. Tidakkah ada perasaan atau pergaulan yang lebih dalam? Iya. Iya. Tapi mulai saat ini, biarkanlah itu menjadi kenang-kenangan. Aku bukan apa-apa bagimu dan kamu bukan apa-apa bagiku. Jadi tidak ada hubungan istimewa. Tapi Mas, Ya, tentu. Aku akan selalu baik padamu. Tapi tidak ada hubungan istimewa. aku rasa aku mengerti kemana Mas sedang pergi. Tapi apa maksud Mas sebenarnya? Harsono sudah kembali, Dek. Sudah, Mas. Tolong ambilkan aku air teh sedikit. Citra, ini makanan dari siapa? Dari Ina. Tadi ada selamat. Sebentar, Dek. Kenapa dirimu lama pucat rupanya? Tidak apa-apa. Aku ambilkan sebentar ya, Mas. Aneh benar kelakuan Citra sore ini. Ada yang dipikirkan barangkali, Bu. Hatinya memang tidak terbuka pada semua orang. Iya, dan mereka lagi soal Harsono ini toh. Benar. Aku hampir tidak percaya Harsono dengan janda kaya itu. Tidak masuk pada akalku. Aku juga sudah memikirkannya toh. Tetapi jika Pak Gondo yang mengatakannya itu tentu benar, Bu. Pak Gondo tidak pernah berdusta kepada kamu. Apalagi memfitnah orang. Hal ini harus kita tanya terhadap Harsono toh. Harsono sudah gila barangkali, Bu. Jika uang janda itu dicarinya, kita tahu jauh cukup harta, Bu. Ya, mungkin belum memuaskan buat dia. Sekarang dia pasti lupa untuk meneruskan sekolahnya lagi. Tuhan, Tuhan, Ya, ada Pak. Pak Darto, Apa? kakinya terjepit puing-puing. Astaga, bagaimana bisa? Karena dia silap, Pak. Baiklah, biar saya jalan sendiri. Aku ikut dengan kelompok kok. Citra, Citra, Ya, Mas.
dan sekolah. Surat apa, Mas? Lihat saja lah. Aku harus pergi sekarang. Mas mau kemana? Tidak tahu lagi harus pergi kemana. Tapi yang jelas, aku harus pergi dari sini. Aku sudah bosan tinggal di sini. Tapi tidak akan meninggalkanku begitu saja, bukan? Dengarlah, Citra. Bukankah kamu sudah mengatakannya tadi bahwa mulai hari ini kamu merupakan aku? Jangan ingat aku lagi. Tetapi tidak mungkin Mas bisa berbuat seperti itu. Aku kan tidak salah apa-apa, Kamu Mas. memang tidak salah apa-apa. Kamu tidak bisa menahanku dari sini. Tidak ada orang yang bisa menahanku sekarang. Sudahlah. Aku harus pergi sekarang. Mengejar kereta api kembali. Mas, ingatlah kasih yang kita tegakkan bersama-sama selama ini. Bagaimana sakitnya segala itu bagiku. Sekarang Mas sudah koyak-koyak saja. Seperti perasaan dunia hanya barang biasa yang dapat dilempar begitu saja. Ya, baiklah. Aku akan selalu ingat padamu. Dan Mas dari tadi, rupanya Mas sudah tidak kasih lagi kepadaku. Biarlah, aku tidak akan meminta-minta lagi. Dengarlah, Citra. Aku harus pergi sekarang dan itu sungguh perlu. Kalau aku ceritakan padamu, kamu juga tidak akan mengerti. Sudah. Kamu percaya bukan padaku? Jangan aku dibujuk lagi. Percayalah, aku harus pergi sekarang. Tidak ada jalan lain lagi. Aku kira Mas sudah lari mungkin. Apa maksudmu? Lari dari kewajiban terhadap keluarga, terhadap perusahaan, terhadap aku, dan terhadap... Dan? Jika aku sebut benar, aku masih gengsi menahan Mas pergi. Ya dan apa? Dan Katakanlah. tidak tahan mungkin. Tapi pergilah. Pergilah. Dan harinya Mas akan kembali lagi ke sini. Untuk menebus dosa. Kamu ini hanya ingin menakut-nakutiku saja. Kamu itu hanyalah anak pungut yang tak punya asal usul. Ini adalah tulis besar, Pak. Hati-hati dalam bekerja. Ya, baik. Nanti saya akan bertetap pengamanan di pabrik ini. Ya. Dan untuk tidak semua kakinya itu kaki kiri. Tidak semuanya, mesti dipotong itu. Betul, Tuan. Memang sepertinya kita harus membangun pagar di tempat yang berbahaya itu. Amit-amit kalau terjadi lagi. Apalagi menimpa orang seperti Pak Darto. Iya, berulah Pak. Terima kasih banyak. Citra, Nak, Citra. Sudah masak airnya. Nanti ambilkan sebelah ibu kondo ya. Bantu. Bikin apa? Air teh Pak. Mengapa mata-mata merah?
Kusangka Citra begitu kasih pada Hasono, Bu. Apa itu seperti itu, Koko? Benar. Benar apa yang dikatakan Bodo tadi? Harus Sono dengan jaga raya itu. Mereka sudah kawin rupanya, Bu. Wah, biar kami jangan dulu Pak. Ada apa, Pak? Apa katanya, Nak? Dengarlah, Bu. Saya tidak bisa menjadi mandor di pabrik ini. Mandor besar sekalipun. Saya sudah takdir diciptakan untuk bersenang-senang dengan tidak perlu mengeluarkan keringat banyak-banyak. Orang mungkin akan menertawakan aku kawin dengan janda kaya itu. Tetapi orang yang perlu tertawa besar itu aku sebenarnya. Karena aku yang mengejar kesenangan hidup yang tak ada bandingnya. Apalagi yang dikendaki Mas Koko, istri cantik, punya duit. Astaga. Dari mana ya dapat pikiran begitu? Kamu pikir akan berdagang besar-besaran? Dan susul aku, kau akan sia-sia. Mengapa anak ibu, darah daging ibu, begitu mengecewakan ibu? Ya, ibu pasti kecewa. Dan dengar lagi, sebenarnya ibu beruntung karena tidak ada lagi aku mengganggu ibu. Dan Mas Toko juga. Ia tidak akan ada lagi perasaan bahwa aku seolah-olah hendak merebut perusahaan dari dia. Tidak kusangka Sono mempunyai sangkaan begitu terhadap tubuh. Tuhan akan menghukumku jika aku punya niatan begitu. Teruskan sajalah membaca, Nak. Segala alasannya tentu itu hendak mencari-cari saja. Baiklah. Dan tentang Citra, ya aku serahkan kepada Mas Koko saja untuk membereskannya. Bukankah Mas Koko pada akhir-akhir ini sering betul menyanyikan lagu yang menyakitkan kuping itu, Mas? Ya, aku sudah tahu, Mas. Ini kesempatanmu datang sekarang. Mengapa, Nak? Mengapa? Aku tidak bisa membaca surat ini lebih lanjut, Bu. Aku tidak percaya Hasron mempunyai pikiran begitu terhadapku. Ya barangkali lebih baik begitu, Koko. Biarkanlah. Biarkan dia pergi. Biarkan dicobanya hidup secara diam. Jika ingin dicobanya juga, Koko. Biarkan. Tidakkah kita bisa menghilangkan kesedihan, Bu? Kau kasih benar kepada Mas Harsono, ya.
Tetapi baik-baik susul dia. Aku paham sekali jika perasaannya begitu. Bisa-bisa dia romantis kali, Bu. Begitu besar kasih Tuhan muda pada anak Citra. Bagaimana sangka Bapak? Ya, aku mengerti. Pak. Seorang gadis seperti dia hanya dapat dikasih dengan sepenuh hati oleh orang seperti Tuan muda. Apa maksud Bapak? Saya rasa Tuan muda sama tidak kasih pada Nak Citra sebagaimana Tuan muda mengasihi dia. Mungkin Arsono sudah menemukan wanita yang lebih cantik di luar kota sana, Pak. Mungkin. Tapi mungkin juga tidak Tuan muda. Mungkin juga tidak. Dan buat Citra, apapun akan saya kerjakan. Dan jika dia katakan kepada saya, susul Harsono dan bunuh dia. Sekarang saja saya akan berangkat, Pak. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam terselip di sini. Tidak mampu aku menjelaskan Tuhan. Tidak mampu. Tidak mampu. Pikiran itu saja sudah. Pikiran itu saja sudah sangat menakutkanku. Apa, Pak? Apa, Pak? Kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa Citra, Bu? Kenapa Citra? Dia sedang dalam keadaan. Keadaan kenapa, Bu? Kenapa Citra, Bu? Kenapa? Keadaan kenapa? Dia sedang mengandung anak Harsono, Topo. Apa, Bu? Mengandung anak Harsono, Bu? Jahanam, Bu. Mungkin karena itu dia lari, Bu. Bukan, Topo. Harsono tidak tahu. Tidak tahu, Bu. Mengapa Citra diam saja, Bu? Mengapa tidak dikatakannya, Bu? Dia masih mengira Harsono akan kembali, Topo. Dan juga ia tidak tahu bahwa Harsono sudah kawin. Begitu besar kasih anakku Citra. Adikku sudah tidak menghargai pertanyaan itu lagi, Pak. Ia sudah tidak menghargai kesucian lagi. Jiwanya sudah bernoda, Pak. Tapi kita tidak boleh membiarkan begini saja, Bu. Ibu mengerti, bukan? Saya sudah merasa yang akan terjadi sebelumnya. Sukar bagi saya dulu untuk melemparkan pikiran yang benar tentang itu. Tapi Ya beginilah jadinya, Pak. Tetapi kita harus menyelesaikan masalah ini lebih tegas. Apa yang sudah kau lakukan, Nak? Harsono mesti kawin dengan Citra. Cuma itu jalan satu-satunya, Bu. Tetapi dia sudah kawin, Topo. Dan barangkali juga dia sudah berangkat. Meski lagi kawin satu kali lagi, Bu. Aku tidak akan membiarkan dia lari begitu saja. Akan kususul dia, Bu. Dan akan kuseret dia kemari, Bu. Dia mesti kawin satu kali lagi di hadapan ibu dan aku. sangat terjadi Tuan muda.
lama berangkat rupanya, Pak. Saya tadi kira kayak menyusul. Ya.